Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini pelayan Fu pun sangat terkejut melihat gunung yang terbelah dan tak disangka itu merupakan efek latihan yang dijalankan oleh Xiao Chen. Singkatnya 1 tahun pun berlalu dan pada saat ini di keluarga Xiao kita pun diperlihatkan dengan Xiao Chen yang terus saja mencoba untuk berkultivasi. Di sana Xiao Chen pun telah berhasil masuk ke transformasi dewa tingkat kedua, namun dia tak menyangka jika dia akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk melakukan penerobosan. Dengan begini Xiao Chen pun sadar jika kecepatannya ini masih terlalu lambat dan dia harus segera membiarkan keluarga Xiao untuk terus berkembang supaya penerobosannya bisa menjadi jauh lebih cepat. Meski begitu, Xiao Chen tetap merasa ini jauh lebih baik ketimbang dengan orang pada umumnya di mana peningkatan setiap tingkatan ranah transformasi dewa setidaknya butuh 10 tahun untuk menerobos. Tapi Xiao Chen hanya perlu melakukannya dalam waktu 1 tahun saja. Setelah itu Xiao Chen pun bergegas memeriksa anak yang sangat berbakat sebelumnya yang merupakan orang yang telah melakukan reinkarnasi. Dia adalah Xiao Mo. Xiao Chen pun bergegas memeriksa atribut dari Xiao Mo. Saat ini Xiao Mo merupakan orang yang punya akar spiritual kelas 6 dan saat ini berada di pembangunan fondasi tingkat ke-8. Dengan adanya hal yang semacam ini, Xiao Chen mengatakan, Xiao Mo sebenarnya mencapai pembangunan fondasi tingkat ke-8 hanya dalam 1 tahun saja. Pertumbuhannya sangat cepat sekali. Xiao Chen pun kini cukup bangga atas hal itu. Dia juga menambahkan, keterampilan dan kekuatan magis ini pasti ingatan dari kehidupan yang sebelumnya. Aku harus mengatakan bahwa peta pegunungan dan sungai cocok untuk dirinya itu. Selama dia terus berlatih, dia pasti bisa menjadi patriark keluarga Xiao. Setelah itu Xiao Chen juga tak lupa memeriksa keadaan dari si Xiao Huo. Dia pun bergegas melakukan hal itu dan saat ini si Xiao Chen pun sadar jika Huo telah berada di ranah Golden Core tingkat ke-9. Dengan mengetahui hal ini, Xiao Chen pun cukup bangga. Dia pun mengatakan ini adalah pencapaian terbaru dari Xiao Huo. Aku sangat senang melihat Xiao Huo yang telah menerobos ke ranah Golden Core tingkat ke-9. Tak lama kemudian, Xiao Chen pun mendapatkan sebuah pemberitahuan dari anaknya yaitu Xiao Li. Xiao Li pun mengatakan jika ada tamu di luar. Xiao Chen pun kini bertanya-tanya siapakah tamu itu sehingga pada akhirnya Xiao Li pun mengatakan jika tamu itu adalah orang yang cukup penting karena dia berasal dari anggota kerajaan Ming. Pada saat itu terjadi, si ayah juga mengatakan ketika seorang dari keluarga kerajaan datang, mereka harus diterima oleh seseorang yang berstatus lebih tinggi. Dan pada saat ini Xiao Chen lah yang cocok untuk menyambut hal itu. Kemudian Xiao Li juga menambahkan jika tamu ini berniat untuk datang melamar ke keluarga Xiao. Xiao Chen pun terkejut mendengar hal itu. Dia tak menyangka jika ada keluarga Xiao yang akan dilamar oleh anggota kerajaan. Xiao Chen kemudian bertanya-tanya siapakah yang ingin dilamar. Xiao Li pun kemudian mengatakan jika itu adalah Huo yang akan dilamar oleh Putri Wen Hua. Wen Hua mengatakan jika dia sangat mencintai Huo dan ingin segera melakukan sebuah pernikahan. Dan dengan apa yang terjadi ini, sistem pun mulai memberikan notifikasi kepada si Xiao Chen. Sistem mengatakan terdeteksi bahwa pernikahan Xiao Huo telah tiba dan pilihan telah dipicu. Opsi pertama adalah biarkan semua ini terjadi dan mengabaikan hal itu, maka akan mendapatkan hadiah senjata ajaib tingkat ke-4. Sementara untuk opsi kedua adalah sosok dari Xiao Chen akan pergi dan pimpin keseluruhan situasi hingga mencapai pernikahan. Maka dengan begitu akan mendapatkan hadiah teknik cloning. Xiao Chen pun kini benar-benar terkejut dengan hadiah yang kedua itu. Dia pun sadar jika dia pun kini sangat senang dengan apa yang tengah terjadi. Dia pun bergegas memilih opsi yang kedua dan tak butuh waktu lama sistem menegaskan selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan hadiah teknik cloning. Pada saat itu juga Xiao Chen mengatakan ternyata ada yang tertarik dengan Huoku.
Dan yang menyukainya bukan orang biasa lagi, melainkan keluarga kerajaan. Ini benar-benar hal yang membanggakan. Di sana juga dengan lugasnya Xiao Chen pun setuju dengan adanya pernikahan yang akan dilakukan oleh Xiao Huohuo dan juga si putri Wenhua. Di sana dia pun bergegas pergi untuk melihatnya terlebih dahulu. Jika nanti memungkinkan, maka Xiao Chen akan membawa Huohuo untuk kembali ke sini. Proses pertemuan pun kini terjadi di ruang tamu. Di sana putri Wenhua pun sudah menunggu lama. Dia pun benar-benar dalam keadaan yang penuh ceria. Di saat pertemuan itu terjadi, sosok dari putri Wenhua benar-benar memohon di hadapan leluhur Xiao Chen. Di sana putri Wenhua pun bersikap sangat sopan sekali, yang itu lantas memberikan reaksi pada si Xiao Chen. Xiao Chen kemudian mengatakan kepada putri Wenhua, "Kau sudah terlalu sopan. Anda masih anggota keluarga kerajaan dan belum masuk ke keluarga Xiao. Tidak perlu memanggilku seperti itu atau memberikan hormat yang sedalam ini." Mendengar hal itu, Wenhua tanpa basa-basi lagi langsung menjelaskan kepada si Xiao Chen. Dia mengatakan, "Leluhur, aku jatuh cinta pada Xiao Huohuo. Dan aku bersumpah untuk menikah dengannya. Aku sudah menganggap diriku sebagai anggota keluarga Xiao." Dengan adanya jawaban yang seperti itu dari Wenhua, itu sedikit membuat si Xiao Chen tertegun. Xiao Chen pun sadar jika gadis ini sangat menarik sekali. Di mata Xiao Chen, Wenhua ini sangat cocok untuk menjadi menantu keluarga Xiao. Setelah itu Xiao Chen juga menanyakan kepada Wenhua, kenapa Wenhua bisa sejatuh cinta itu kepada si Xiao Huohuo. Putri Wenhua pun kemudian menegaskan, setelah kematian Master Sekte Istana Jiwa Gelap, Xiao Huohuo membunuh semua sisa murid Istana Jiwa Gelap yang berada di Kerajaan Ming. Dia juga telah berhasil untuk memimpin semuanya hingga dia menjadi pemimpin dari 36 sekte. Yah, bulan lalu juga keluarga kerajaan tiba-tiba mengalami bencana dan saat itu Wenhua melarikan diri dari istana. Tapi dia diburu oleh pasukan pembunuh. Saat itu, Xiao Huohuo datang untuk membantunya dan mengalahkan segalanya. Ya, bisa dikatakan Xiao Huohuo menjadi malaikat penyelamat yang dimiliki oleh si Wenhua. Sejak saat itulah, Wenhua pun jatuh cinta kepada si Xiao Huohuo. Ya, dengan apa yang terjadi itu, sosok dari Wenhua pun sudah terlihat sangat nyaman dalam mencintai. Dia juga memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menikah dengan orang lain selain dengan Xiao Huohuo. Dan dengan mengetahui ketulusan dari Wenhua membuat Xiao Chen tanpa pikir panjang menyuruh bawahannya kirimkan surat atas namaku untuk membawa Huohuo kembali ke sini. Xiao Chen juga menambahkan, ini adalah takdir dan takdirlah yang mengarah pada situasi ini. Setelah itu Xiao Li dan yang lainnya kini berjanji untuk segera melaksanakan perintah dari leluhur. Sesaat kemudian tibalah para pasukan dari kerajaan Ming yang kini mencoba untuk menjemput putri Wenhua. Mereka mengatakan, "Putri, akhirnya saya bertemu dengan Anda. Jika Anda tidak kembali, saya akan kehilangan nyawa. Jadi pergilah kembali bersama kami." Di tengah keadaan yang seperti itu, si Wenhua kini mengatakan, "Kembalilah dan beritahu orang-orang di keluarga kerajaan bahwa aku hanya akan menikah Xiao Huohuo dalam kehidupan ini. Jika tidak, aku mungkin akan membinasakan diriku sendiri." Dan dengan kondisi ini, keluarga Xiao pun sadar sepertinya ada sedikit konflik dalam kerajaan. Xiao Chen juga merasakan hal itu. Dia bertanya-tanya, mungkinkah keluarga kerajaan tidak setuju dengan pernikahan ini? Tapi kenapa mereka melakukan ini kepada Xiao Huohuo? Xiao Huohuo saat ini adalah orang yang sangat terkenal, bahkan sampai di seluruh dunia. Namun kenapa mereka bisa menolak Xiao Huohuo? Tak lama setelah itu lagi dan lagi, Wenhua pun kini benar-benar bersujud di hadapan si leluhur Xiao Chen. Dia mengatakan, "Leluhur, jangan khawatir. Saya adalah anggota keluarga Xiao dalam hidup ini. Dan hanya kematian yang mungkin akan memisahkan hal itu. Tidak ada
yang bisa membawa saya pergi dari sini. Bisa dikatakan keputusan dari si Wenhua sudah bulat untuk tinggal bersama dengan keluarga Xiao. Si Wenhua juga mengatakan, aku Wenhua, menantu dari keluarga Xiao, meminta untuk masuk aula leluhur dan memberikan penghormatan kepada leluhur. Dan di saat-saat genting seperti ini, tak diduga ada seseorang yang kini berteriak dengan lantang. Jika kau berani menikah dengan keluarga Xiao, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Xiao. Ya, perkataan itu sangat tegas terdengar di telinga. Dan hal itu tentu akan membuat pihak keluarga dari Xiao sangat-sangat kesal. Xiao Chen pun mulai marah dan mengatakan, siapa yang berani menghancurkan keluarga Xiaoku? Kau sangat lancang sekali. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara omong kosong di hadapan keluarga Xiaoku? Di sini jelas Xiao Chen tidak ingin menerima peremehan yang dilakukan oleh pihak-pihak lawannya. Dan tak diduga orang yang melakukan penghinaan itu adalah adik dari paman kaisar. Yah, saat ini sosok dari si Wenhua mengatakan kepada adik kaisar, yaitu Paman Gong, Paman, meskipun kau datang untuk menangkapku secara langsung, aku tidak akan berubah pikiran. Aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dengan Xiao Huohuo dalam kehidupan ini. Yah, dengan tekad yang dimiliki oleh si Wenhua itu, para pasukan kerajaan kini juga tampak tidak senang. Di sana, si pemimpin yaitu Paman Gong sepertinya sombong dan menatap putri Wenhua dengan sangat dingin. Dia ini adalah pangeran yang dikenal akan kekejamannya, yaitu Pangeran Gong. Tak lama setelah itu, Gong pun mulai bersuara. Lancang sekali kau berani untuk menolak perintahku. Sebaiknya Anda segera kembali ke istana. Gong juga mengatakan, Liang Guo telah mengirimkan hadiah pertunangan dan akan menikahi kamu Wenhua, serta menjalin hubungan diplomatik antar kedua kerajaan. Kau harus segera pulang untuk bisa menangani hal ini. Mendengar hal itu, Wenhua mulai berkomentar, kau pikir aku tak tahu? Kaulah yang membawa utusan dari kerajaan Liang, dan kaulah yang pergi menemuiku. Kaulah yang memaksa ayahku untuk menyetujui pernikahan itu. Kau benar-benar licik sekali. Mengapa juga aku harus mendengarkanmu? Nasibku ada di tanganku, dan akulah yang menentukan siapa yang akan kunikahi. Xiao Chen yang ada di sana kini semakin sadar tentang konflik yang terjadi di kerajaan Ming. Dia kemudian tanpa basa-basi lagi langsung mengatakan, pernikahan Xiao Huohuo telah tiba. Sebagai leluhur keluarga Xiao, aku tidak bisa membiarkan orang lain ikut campur dalam urusan keluarga Xiaoku. Bahkan jika keluarga kerajaan tidak setuju dan seluruh dunia tidak setuju dengan pernikahan itu, aku akan tetap menggelar pernikahan mereka. Setelah itu juga Xiao Chen mengatakan kepada Wenhua, hari ini kau akan pergi ke aula leluhur untuk memberikan penghormatan kepada leluhur dan tinggal sementara di keluarga Xiao. Pernikahan kalian akan diadakan besok. Mendengar hal itu, Wenhua pun bergegas menjalankan perintah dari si Xiao Chen. Dan dengan adanya hal itu, ketegangan kini semakin menjadi-jadi. Gong kini sangat kesal terhadap si Xiao Chen. Di sini Gong pun mengatakan, lancang sekali. Keluarga Xiao tidak mau mendengarkan perintah kerajaan. Tapi sayang, sebuah perkataan yang seperti itu diabaikan dengan tegas oleh Xiao Chen. Xiao Chen bahkan mengatakan, kalian ingin pergi sendiri atau kami yang menyeret kalian untuk keluar? Mendengar hal itu, Gong semakin berkomentar, keluarga Xiao benar-benar lancang. Karena kalian sudah menyinggung keluarga kerajaan, kalian akan menanggung segera akibat dari hal itu. Mereka pun akan segera melakukan sesuatu di tempat itu. Namun, bawahan Gong mengatakan kepada si Gong, Tuan, Xiao Huohuo itu sangat kuat sehingga dia telah menaklukkan 36 sekte sendirian dan dapat memberi perintah kepada mereka. Jadi, kita sebaiknya jangan macam-macam terlebih dahulu dengan keluarga Xiao ini.
Bisa dikatakan orang-orang pada saat ini hanya mengetahui tentang nama dari Xiao Huohuo, tidak tentang sosok dari Xiao Chen. Anak buah bahkan mengatakan dengan lantang kepada Si Gong, posisi dari Xiao Huohuo tidak biasa bahkan di kerajaan Ming, dan akan merepotkan untuk mengambil tindakan sekarang. Jika kekuatan sekte itu datang, itu akan merugikan kita. Sebaiknya kita akan mencari solusi lain terlebih dahulu. Dan setelah itu, Si Gong pun mau tidak mau menerima semuanya, tapi dia menegaskan, tunggu saja pembalasanku. Beberapa saat kemudian di kediaman Pangeran Gong, dia pun dikejutkan dengan kehadiran Tuan misterius. Tuan itu pun mengatakan, di mana Putri Wenhua? Kenapa kau tidak membawanya kembali? Dengan adanya ancaman yang seperti itu, Si Gong pun kini sangat ketakutan. Dia kemudian mengatakan, Tuan, dia menolak untuk kembali dan dia pergi oleh keluarga Xiao. Tapi jangan khawatir, utusan saya pasti akan membawanya ke kerajaan Liang dan memuaskan pangeran. Si utusan misterius kemudian kembali berkomentar, cepat dia bawa kembali ke hadapanku. Pangeran menyukai bunga yang belum berbuah ini. Jika terjadi kesalahan dalam proses, kau akan menanggung akibatnya, kau akan kubunuh. Dan setelah mendapatkan peringatan yang seperti itu, sosok dari Gong pun kini sangat kesal terhadap keluarga Xiao. Dia mengatakan, hidupku saat ini sedang dipertaruhkan. Keluarga Xiao, Xiao Huohuo, aku akan membalas kalian. Di sini juga tak disangka jika ternyata sosok Gong inilah yang telah menyewa pembunuh bayaran untuk menangkap si Wenhua sebelumnya dan membuat kekacauan di kerajaan Ming untuk merebut Putri Wenhua. Namun sayangnya, saat itu, si Xiao Huohuo datang mengacaukan segalanya. Dengan kondisi ini, si Gong pun berjanji jika hal ini tidak akan terulang lagi. Dia akan membawa master-master hebat untuk mengalahkan keluarga Xiao. Apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part ke-9 pun berakhir sampai di sini.